Kembali lagi di Superbook Club. Nah adik-adik, kemarin kan kita udah selesai melakukan tantangan di Kota Kawau. Nah hari ini juga kita akan menghadapi tantangan lagi. Tantangan lagi ya. Tapi masih semangat kan Anda ya? Masih dong. Kali ini apa Kak tantangannya Kak? Kali ini kita akan berpisah. Jadi Kak Daniel dan Kak Nanda nggak akan ada di satu tempat yang sama. Kali ini kita pisah ya. Kakak ya. kemana? Hari ini aku akan kembali lagi ke Tanah Tuku. Tanah Tuku. Kak Nanda akan melewati bukit-bukit lagi. Ya. Dan Kak Daniel akan ke Tanah Raing. Oke. Kita akan pisah. Kita akan punya dua cerita yang berbeda Ya, dong nanti ya Kak ya. Nanti kita sharing-sharing sama adik-adik ya. Oke. Nah buat semua papa mama, adik-adik, kakak-kakak juga semua, jangan lupa terus ikuti kita ya di Superbook Club di edisi spesial misi membagikan 2100 sepatu. Yang belum subscribe dulu, subscribe ya. Dan terus doain kita dan dukung kita supaya kita bisa menyelesaikan misi kali ini. Yeay. Kan Anda siap berangkat? Siap. Oke, sukses Kak ya. Semangat Bye. Kakak. Ayo, let's go. Wah adik-adik, aku sampai di suatu tempat. Jadi aku tuh dikasih petunjuk kalau aku harus mencari sebuah ladang jagung dan aku harus menanam jagung. Dan katanya aku harus ketemu sama anak yang namanya Alberto. Kira-kira aku akan ketemu nggak ya? Udah, kita langsung aja yuk supaya tantangan ini bisa segera selesai. Yuk. Nah adik-adik, kayaknya kita udah sampai di petunjuk yang ngasih tahu kita kalau kita akan ke sebuah ladang yang dimana kita akan ketemu seorang anak namanya Alberto. Jadi sekarang Kananda itu udah ada di ladang jagung. Nih lihat, tuh kan, ini semuanya tanaman jagung adik-adik namanya. Sekarang kita tinggal cari Alberto. Mana ya? Alberto. Kayaknya ada seorang anak kecil tuh. Lihat. Jangan itu yang namanya Alberto. Yuk kita datengin. Permisi. Ya. Kamu yang namanya Alberto bukan? Ya. Akhirnya kita ketemu Alberto. Jadi Alberto, aku itu dapat tantangan untuk menanam jagung. Kamu mau nggak bantuin aku? Kayaknya kamu yang menanam jagung-jagung di sini ya? Ya. Bener kan? Tuh, dia kayaknya jago banget. Kamu mau ajarin aku nggak gimana cara nanam jagung? Mau. Mau? Yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau nanam apa? Jagung. Nah, pertama-tama kita harus ngapain dulu? Buat lubangnya. Buat lubang pakai apa? Kayu. Oh, coba sini aku pegangin. Gimana caranya, nanti ajarin aku ya. Adik-adik, doakan aku ya. Set. Nah, sekarang ngapain? Tanam jagung. Tanam. Ini berapa? 3 atau 4. 3 atau 4. Nih kasih lihat dulu. 1, 2, 3, 4. Nih. Udah, kita taruh ya. Kamu dulu aja. Langsung guys. Nah, sekarang ngapain? Tutup lubangnya. Oke, kita tutup lubangnya. Bersihin nggak pinggirnya? Nah, sekarang kita tinggal tunggu jagungnya bertumbuh dan akhirnya jadi jagung. Tapi aku mau belajar ini dong, metik jagung. Udah ada yang matang belum? Udah ada. Di mana? sana. Kita ke sana ya, kita belajar petik jagung ya. Oke, yuk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau petik jagung yang udah matang. Ayo Alberto. Kemana? Sana. Oke. Mana yang
yang udah jadi? Ini. Yang mana? Ini. Oh. Terus caranya gimana? Cara potongnya? Begini. Terus tarik. Ya. Coba kamu contohin dulu. Oh. Kamu belajar petik-petik jagung gini, nanam jagung dari umur berapa? 9 tahun. Nih, adik-adik, 9 tahun. Ya. Coba pegang. Nih tuh, hasil karya yang udah dipetik sama Alberto. 9 tahun, wah hebat banget. Terus yang mana lagi nih yang bisa aku petik? Ini. Coba kamu pegangin aku dong, pegangin ininya. Nah gitu. Ini ditarik ke bawah. Ya. Ininya gimana? Tarik aja. Sama ininya. Ya. Gini bener? Ya. Yeay, ya apa-apa, nggak apa-apa. Apa-apa. Nah, aku udah dapat satu. Biasanya kamu kalau menanam jagung gini sama siapa aja perginya? Mama, bapak, Hmm? semuanya apa? Kakak, Sama kakak. Di sini aja ada ladang jagungnya, nggak ada tempat lain. semua masih ada yang di bawah. Yang di bawah. Yang mana lagi nih yang bisa dipotong? Itu bisa. Ini. Ya. Aku lagi dah. Terus kok kamu mau sih bantuin mama kamu? Padahal kan ini panas. Terus capek nggak kamu ngebantuin mama? Nggak capek? Ya. Terus kan enakan main biasanya daripada ngebantuin mama. Kok kamu mau sih? Karena aku sayang sama mama. Wah, hebat banget. Karena sayang kamu jadi taat ya? Ya. Wah, adik-adik tuh Alberto baik banget. Karena sayang sama mamahnya dia jadi taat. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Nah, mana nih? Mana lagi yang bisa aku petik? Ini. Itu. Ini bisa lihat udah bisa dipetiknya dari mana sih? Kalau udah besar. Dari apanya? Ini. Ya. Ininya warnanya coklat. Ya. Oh. Emang kalau yang belum matang warnanya apa? Putih. Oh, saya mengerti sekarang adik-adik. Oh, ini tuh. Ya. Oh. Nah, kita udah dapat 4 jagung. Nah, adik-adik kan Anda mau nanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang kalau disuruh sama papa atau mama itu suka kesel, suka marah-marah? Ayo, siapa ngaku? Kan Anda juga kadang-kadang suka kayak gitu sih kalau lagi disuruh sama mama atau papa. Ah, nanti aja lah. Kenapa sih harus aku? Pasti gitu kan? Sama aku juga suka kayak gitu. Tapi adik-adik, hari ini kita belajar dari Alberto. Dia mau taat untuk membantu mamahnya menanam jagung. Di mana? Di ladang. Walaupun sebenarnya Alberto mau main ya. Ya. Iya, tapi dia mau taat sama mamahnya untuk membantu mama karena Sayangmu sama mama. karena dia sayang sama mama. Alberto waktu bantuin mama senang atau menggerutu atau mukanya cemberut? Senang. Senang. Gimana kalau senang mukanya? Nah gitu. Nah, Alberto karena dia sayang sama mamanya, jadi dia mau ngebantuin mamanya dengan senang hati. Dia taat sama mamanya dengan senang hati. Nah, adik-adik, kan Anda juga mau ajak adik-adik semua untuk taat sama orang tua, sama guru, sama pemerintahan juga. Kita harus taat karena kita sayang sama mereka dan juga apa? Tuhan nyuruh kita untuk taat karena Tuhan suka sama anak yang taat. Anak yang taat pasti akan diberkati Tuhan. Gimana adik-adik semuanya? Kalian pada mau taat kan? Yeay! Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat kisah dari Alberto. Kalian penasaran kan? Gimana sih kisah ketaatan Alberto? Yuk kita saksikan sama-sama. Alberto adalah salah satu anak sekolah minggu Superbook dari daerah Tanah Tuku. Seperti kebanyakan kondisi keluarga di Sumba Timur, keluarga Alberto hidup hanya dari mengolah kebun.
Saya di rumah susah cari beras, susah makan, dan mama papa saya susah cari uang. Di rumah makan nasi dan sayur yang sama tiap hari. Meski demikian, Alberto mempunyai tekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mama papa saya di rumah walaupun susah tetap bantu mama papa saya di rumah untuk timba air, cuci piring dan sapu rumah. Di kebun juga saya bantu mama dan papa saya untuk tanam jagung sepulang sekolah. Saya kalau tanam jagung di kebun rumputnya keras, kalau dicabut tangan saya juga luka dan sampai berdarah. Saya di rumah kadang kalau saya sudah capek, saya tidak mau pergi timba air lagi dan kadang mama pukul saya dan suruh saya pergi timba air. Dan kalau saya tidak mau dan saya emosi, saya banting kursi di rumah. Alberto sadar sikapnya itu telah melukai hati ibunya. Saya ingat mama sudah kerja untuk kami, saya dan kakak-kakak saya, mencari makan untuk saya dan kakak-kakak saya, sudah merawat saya dari kecil hingga sekarang ini. Suatu hari, ketika mengikuti sekolah minggu Superbook di GPDI Tanah Tuku, Alberto pun tersentuh dengan salah satu kisah Alkitab. Ketika saya menyesal, saya pergi ke sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yunus. Dia melawan perintah Tuhan dan dia ditelan oleh ikan besar. Dari situ saya belajar untuk tidak melawan kepada orang tua karena saya sayang kepada orang tua saya. Ketika saya menonton kisah Yunus, saya berjanji untuk tidak melawan lagi, taat kepada orang tua, membantu orang tua kondisi apapun. Dan saya melihat ada perubahan yang terjadi dalam diri Alberto. Dia kemudian menjadi anak yang taat, tidak suka kasar lagi sama teman, tidak melawan lagi. Setelah saya berubah, saya membantu mama dan papa saya untuk menjual jagung di dermaga dan di Ponjati supaya mama saya tidak kecapean. Dan jika ada orang yang membeli, saya akan memberikan uang itu kepada mama dan papa saya untuk kebutuhan sehari-hari. Alberto juga membuktikan tekadnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Saya di sekolah adalah anak yang pintar juga dan dapat ranking 1. Saya di sekolah suka minder kalau lihat teman-teman saya punya sepatu baru dan sepatu yang saya pakai sudah robek 1 tahun dan belum diganti juga. Saya tahu di rumah saya mama dan papa saya susah cari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan saya tidak minta dibelikan sepatu karena saya mengerti mama papa saya susah untuk cari uang dan saya tidak menuntut untuk diberikan uang jajan karena saya mengerti pada mama dan papa saya karena mama dan papa saya tidak mampu. Puji Tuhan, bulan Desember yang lalu, Tuhan menjawab kerinduan Alberto untuk mempunyai sepatu baru melalui program 2100 sepatu untuk anak-anak NTT dari Superbook. Waktu saya dapat sepatu baru dari Superbook, saya tidak menyangka dan saya senang, bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya sepatu baru dan saya tidak minder lagi kepada teman karena saya juga memiliki sepatu baru dari Superbook. Saya merasakan Tuhan memelihara kami sekeluarga walaupun kami tidak ada uang atau kami miskin, tetap saja Tuhan memelihara kami karena Tuhan menyayangi kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami sekeluarga. Teman-teman, percayalah Tuhan Yesus itu ada dan Tuhan Yesus itu baik. Nah adik-adik, hari ini Kananda udah berhasil ketemu sama Alberto dan berhasil menanam jagung bersama Alberto. Nah jadi kemarin itu kan Kananda sama Kak Daniel bagi-bagi sepatu. Alberto juga salah satu yang dapat sepatu. Jadi Kananda mau nanya-nanya nih, Alberto gimana sih perasaannya waktu dapat sepatu dari Superbook? Senang. Senang? Ya. Kenapa senang? Bisa dapat sepatu. Kenapa emang sepatu Alberto gimana? Udah
Udah rusak. Udah rusak. Rusak bagian mananya? Dalam. Bagian dalam. Bagian dalamnya kenapa? Udah robek. Udah robek. Robeknya besar kecil? Besar. Ya sedih. Makanya Alberto waktu dapat sepatu jadi seneng ya? Ya. Yeay. Nah hari ini juga kan Alberto udah syuting nih bareng sama Kananda, bareng sama tim-tim Superbook. Gimana perasaannya Alberto? Senang. Senang? Kenapa senang? Bisa main sama Kananda. Yeay, just lu dong. Nah adik-adik, hari ini Kananda berhasil menyelesaikan misi dan tantangan dari Superbook, yaitu datang ke gunung dan menanam jagung bersama siapa? Alberto. Jadi adik-adik jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Aku Kananda. Dan aku Alberto. Sampai berjumpa di Superbook Club selanjutnya. Dadah!